Abdul Hakim, Ahmad Adin, Anita, Alina, Aurora, Awangger, Dian, Fahmi, Fakurozi, kenapa ini? Sakit. Dia, Laila Sunita, Miftahul Rizki, Muprihatun, Fikri Eka, Denis, Nafisa, Rama Antara, Yaksa, Fikri. Dia tidak berangkat Rozi ya. Oke, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Oke, kemarin kita pada pertemuan sebelumnya kan sudah mempelajari tentang simple present tense ya. Jadi pola kalimat simple present tense. Jadi nanti di materi atau materi kali ini kita akan menerapkan simple present tense terhadap sebuah teks ya. Nah, teks apakah itu bisa kita lihat bersama-sama di sini. Apa itu? Descriptive text ya, dari kalau bahasa Indonesia itu teks deskripsi. Kira-kira deskripsi itu apa sih? Deskripsi. Pernah mendeskripsikan seseorang? Deskripsikan teman kamu atau siapa, keluarga, atau mungkin benda lain yang bisa hewan atau benda lain yang bisa dideskripsikan ya, atau dijelaskan ya. Jadi teks deskriptif atau deskriptif teks itu ada fungsinya ya, ada fungsinya. Nah ini tujuan ya, bisa dilihat. It's supposed to describe and reveal a particular person, place, or thing. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau mengungkap orang, tempat atau benda tertentu ya. Jadi itu dibahas, dideskripsikan. Tujuannya biar orang lain itu tak tahu. Kadang kan orang kan ada yang belum tahu, dengan membaca teks tersebut nanti bisa menjadi tak tahu. Berarti kita juga berbagi informasi ya. Nah setelah ada tujuan itu ada generic structure ya, atau dalam artian strukturnya itu apa saja sih? Ya bagian-bagiannya. Yang di sini ada dua ya. Yang pertama ada identification atau pendahuluan. Identification berisi perkenalan atau penjelasan tokoh utama yang akan dideskripsikan atau yang akan dibahas. Biasanya hanya satu objek, fokus pada satu objek, tidak lebih dari satu ya. Bagian ini terletak pada paragraf pertama, karena kan pendahuluan ya, pendahuluan pasti di paragraf pertama, dan mungkin pendahuluan di bawah di bagian akhir dan mungkin ya. Tokoh dapat berupa orang, objek itu bisa benda mati atau benda hidup ya. Kemudian tempat yang spesifik khusus ya, ataupun peristiwa itu kan macam-macam ya. Contohnya bisa bencana alam atau fenomena alam lain ya, itu termasuk bisa dideskripsi. Nah itu yang pertama ya, tentang pendahuluan. Kemudian ada yang kedua, description atau penjabaran. Nah bagian ini berisi penjelasan secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat, kebiasaan atau hal lain yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsi. Nah, jadi harus sesuai ya, dan itu harus bersifat fakta atau benar, boleh ngarang ya. Masuk kamu mendeskripsikan gajah kakinya 6 misalkan apa, jadi harus sesuai dengan fakta ya. Kecuali itu ada hewan kelainan, itu beda ya. Itu kalau secara normal kan kita harus sesuai dengan fakta. Itu strukturnya ya, atau bagian-bagian dari descriptive text ya. Kemudian ada language features ya, atau ciri-ciri bahasa yang digunakan ya. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense ya, yang sudah kita pelajari dulu ya. Nanti kita menggunakan itu kalimatnya ya. Nanti kalau lupa nanti kita bisa latihan lagi pada nanti ya, latihan. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak adjektif. Adjektif itu apa sih?
kata sifat ya. Jadi benda yang dideskripsikan biasanya mempunyai sifat-sifat tertentu, dan sifatnya itu juga harus sesuai fakta, yang tidak boleh ngarang itu ya. Ya, sifat-sifat dari suatu benda, manusia atau binatang ya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat relating verb ya, adalah jenis kata kerja yang berusaha sebagai penghubung terhadap penjelasan kata benda yang sebagai subjek, seperti be ya, to be ya, ada is, am, are ya, tergantung dari subjeknya. Kemudian have, mempunyai ya, contohnya gajah mempunyai kaki berapa, 4 misalnya. Kemudian punya ciri-ciri khusus lagi, mempunyai apa, gading ya, gading tahu ya, gading ya, itu contohnya itu ya, sebagai pelengkap ya, penghubung. Descriptive text banyak menggunakan relative verb sebagai penghubung antara subjek dengan penjelasannya. Jadi harus ada penjelasan dari subjek ke sebagai apa, sebagai pendukung ya, fakta pendukung, sebagai informasi ya. Kemudian yang keempat ada descriptive text, dan yang memiliki satu fokus, yaitu satu benda tadi yang saya tadi bilang ya. Jadi tidak boleh melebihi dari satu objek. Untuk selanjutnya kita bisa lihat contohnya ini ya. Ada elephants ya. Elephants apa elephants? Ya, kita bahas ya per kalimat ya. Elephants are mammals that give birth and suckle their young ya. Gajah termasuk hewan mamalia yang melahirkan dengan menyusui anak. Jadi mamalia itu pasti menyusui. Tidak ada mamalia bertelur, itu tidak ada ya. Jadi kalau bertelur itu jenis lain, bisa jenis reptil, unggas atau burung, ikan ya. Ikan juga ada yang melahirkan, tapi sebenarnya tadi bukan ikan. Contohnya apa yang melahirkan itu? Paus, hiu ya. Sebenarnya mereka itu bukan ikan, tapi mereka termasuk mamalia air ya. Nah, karena mereka hidupnya di air ya pasti bentuknya mirip seperti ikan supaya bisa Nah, gajah di sini ya pasti karena dia hewan darat ya pasti bentuknya mirip hewan darat ya. Elephants have a very large size ya, and are included in the largest land animal group ya. Jadi gajah memiliki ukuran yang sangat besar dan termasuk dalam golongan hewan darat terbesar. Ini hewan darat ya, gajah ya. Jadi jangan sampai kamu nemu gajah di laut gitu ya. Jadi itu sesuai habitatnya masing-masing ya. Usually elephants live in group to find food and protect each other from predators ya. Biasanya gajah hidup dalam kelompok untuk mencari makan dan saling melindungi kawanan dari predator. Itu apa? Predator pemangsa. Jadi dalam rantai makanan itu biasanya ada mangsa, ada pemangsa. Pemangsa itu disebut predator, memakan hewan lain, itu namanya predator ya. However, most of the young males do not live in herds and separate from the senior females ya. Namun sebagian besar jantan muda itu hidup dalam kawanan dan berpisah dengan betina senior. Jadi masih diasuh oleh ibunya atau ibunya. Jadi tidak masuk ke kawanan yang laki-laki yang jantan ya. Elephants are intelligent animals, so they can be trained and put on a show ya. Gajah termasuk hewan yang cerdas sehingga bisa dilatih dan memberikan petunjuk. Nah, seperti di taman-taman itu ya, safari, sirkus ya, atau di tempat-tempat tertentu itu ada yang menggunakan hewan untuk menghibur manusia ya. Included in protected animals, so that their sustainability is maintained, so they do not become extinct ya. Termasuk dalam hewan yang dilindungi sehingga terus dijaga kelestariannya agar tidak punah tahu ya. Punah itu habis, jadi spesiesnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi ini teks descriptive text tentang elephants atau gajah. Tadi menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan kata sifat dan fokus pada satu objek yaitu elephants ya.
Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan saya minta untuk dibagi menjadi 5 kelompok ya. Coba diatur mejanya biar jadi kelompok-kelompok. Ini bertiga ini ya, tiga saja, satu ini saja. Ini 2 meja cukup ya, 2 meja digeser. Ini berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Besok di mundur apa mundurnya ini maju yang pas. Diatur senyamannya kalian ya. Yang penting jangan sampai silakan berdiskusi merangkai apa itu contoh deskriptif teks yang masih acak ya, jadi validasi ada yang masih acak silakan dirangkai ya, ditulis pada lembar jawab, silakan didiskusikan. Kita masih acak, ini dirangkai menjadi satu bacaan yang benar ya. Ini kita masih acak nanti yang terus jangan lupa itu judulnya juga ditulis ya. Judulnya kira-kira apa itu ditemukan. Biasanya bacakan dan pertama. Ayo dipresentasikan kelompok 1. Ini ada yang mau belajar dari kelompok 1, silakan disimak ya.
applause to next. Ayo yang lain. There are many types of avocados. The difference is usually the quality of the test or the content of the fruit. Avocado are very delicious use as mixture of the juice or avocado seeds. Oke. Baik, kalau sudah untuk penilaian ini ada soal silakan dikerjakan ya. Nanti ini juga mana dikerjakan. Dimasukkan ke biar bisa nggak harus masuk ya. Diberi nama ya. Semua ya? Baik, kalau sudah, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.